Pernah kebayang nggak ada satu partikel super kecil, aneh banget, yang bisa nembus apa aja seolah-olah benda itu nggak ada? Nah, partikel inilah yang mungkin memegang kunci jawaban dari pertanyaan terbesar kita semua. Kenapa kita ada? Inilah kisah neutrino, si partikel hantu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Bukan cuma soal bintang atau galaksi, tapi soal keberadaan itu sendiri. Simpelnya, kenapa sih ada sesuatu di sini? Kenapa alam semesta ini nggak kosong melompong aja? Jadi ceritanya gini, di awal alam semesta, setiap partikel materi itu punya semacam kembaran jahat, namanya antimateri. Nah, masalahnya, begitu mereka ketemu, dua-duanya langsung lenyap, boom, jadi energi murni. Kalau gitu, secara logika, harusnya semua saling memusnahkan dan nggak ada yang tersisa kan? Alam semesta kita sekarang seharusnya kosong. Tapi, ya lihat aja sekeliling kita. Jelas ada yang nggak beres sama teori itu. Dan ini dia nih petunjuknya. Para ilmuwan percaya, untuk setiap 1 miliar partikel antimateri, entah gimana caranya, ada 1 miliar satu partikel materi. Cuma sisa 1 dari 1 miliar. Sedikit banget kan? Tapi sisa yang super kecil inilah yang jadi cikal bakal semuanya. Setiap bintang, setiap planet, dan ya, kita semua. Terus apa dong yang bisa bikin ada sisa ini? Apa yang menyebabkan ketidakseimbangan kosmik ini? Nah, disinilah kita kenalan sama tersangka utama kita. Partikel yang saking anehnya sampai-sampai dijuluki partikel hantu. Namanya neutrino. Partikel ini tuh licin banget. Dia bisa nembus seluruh planet bumi ini seolah-olah bumi itu nggak ada sama sekali. Bener-bener kayak hantu. Dan ini gila banget. Setiap detik ada 100 triliun neutrino dari matahari yang nembus badan kamu. 100 triliun. Dan kita nggak ngerasain apa-apa. Sama sekali. Makanya pantas kan kalau dia dapat julukan partikel hantu. Oke, sekarang kita mundur sedikit ke belakang, karena cerita neutrino ini sebenarnya dimulai dari pemecahan teka-teki yang sama sekali berbeda, puluhan tahun yang lalu. Semuanya dimulai waktu para fisikawan dibikin pusing kepala. Mereka lihat ada energi yang tiba-tiba hilang pas atom meluruh. Ini kan ngelanggar hukum fisika paling dasar. Sampai akhirnya, seorang fisikawan, Wolfgang Pauli, ngasih ide yang, ya bisa dibilang nekat. Dia bilang, mungkin ada partikel hantu yang nggak kelihatan yang bawa kabur energi itu. Dia sendiri ngerasa idenya ini mengerikan karena dia ngusulin sesuatu yang mustahil dideteksi. Tapi butuh waktu 26 tahun dan reaktor nuklir raksasa buat akhirnya, si hantu berhasil ditangkap. Bayangin deh, Pauli sendiri sebenarnya nggak suka sama idenya. Dia bahkan bilang gini, saya telah melakukan hal yang mengerikan. Kenapa? Karena dia mengusulkan partikel yang pada saat itu dianggap mustahil buat dideteksi. Rasanya kayak melanggar aturan main dalam sains. Tapi justru ide terlarang dia inilah yang akhirnya nyelamatin salah satu pilar fisika yang paling penting. Oke, jadi partikel aneh ini udah ketemu. Terus apa hubungannya sama alasan kita ada di sini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin wow. Jadi, teorinya begini. Dulu banget, di awal alam semesta, ada jenis neutrino purba yang super berat. Nah, yang unik dari neutrino ini, dia itu partikel sekaligus antipartikelnya sendiri. Ibaratnya koin yang dua sisinya sama persis. Karena dia nggak stabil, dia langsung meluruh. Pecah gitu aja. Dan, ini kuncinya, cara dia pecah itu nggak adil. Dia menghasilkan materi sedikit lebih banyak daripada antimateri, dan ketidakseimbangan super kecil inilah yang diduga jadi awal mula alam semesta kita. Kedengarannya keren kan? Tapi gimana cara ngebuktiinnya? Nah, ini dia bagian detektifnya yang benar-benar gila. Masalah pertama, sinyal yang dicari itu super lemah. Kayak nyoba dengerin orang bisik-bisik di tengah konser metal. Kebisingan dari radiasi kosmik di luar angkasa, itu teriakannya kenceng banget. Jadi gimana solusinya? Ya udah, kita ngumpet aja. Para ilmuwan ngebangun lab mereka ribuan meter di bawah tanah, di bawah gunung di Italia, biar gunungnya jadi perisai raksasa. Tapi ternyata ngumpet di bawah gunung aja nggak cukup. Mereka butuh perisai tambahan, dan bahan terbaik itu timbal. Tapi ada masalah lagi. Semua timbal modern di bumi ini ternyata udah terkontaminasi sama radiasi dari uji coba nuklir di abad ke-20. Jadi perisai yang harusnya melindungi malah jadi sumber kebisingan baru. Pusing kan? Solusinya? Ini bener-bener di luar dugaan. Mereka dapat dari bangkai kapal Romawi kuno yang tenggelam 2000 tahun lalu. Timbal dari kapal ini adalah timbal paling murni di planet ini. Kenapa? Pertama, dia tenggelam di dasar laut jauh sebelum ada uji coba nuklir, jadi aman dari kontaminasi. Kedua, karena udah tua banget, radioaktivitas alaminya udah hampir hilang semua.
Timbal kuno inilah yang jadi headphone peredam bising super canggih buat dengerin bisikan alam semesta. Sambil perburuan ini jalan terus, di tempat lain ada penemuan yang jadi plot twist besar. Penemuan tentang neutrino yang ngeguncang seluruh dunia fisika. Jadi gini, ternyata neutrino itu punya 3 rasa atau 3 jenis. Dan yang aneh, pas dia jalan, dia bisa berubah dari satu rasa ke rasa lainnya. Kayak bunglon kosmik gitu. Nah, ini implikasinya gede banget. Dalam fisika, supaya sesuatu bisa berubah, dia harus mengalami waktu. Dan satu-satunya cara biar bisa mengalami waktu adalah dengan bergerak lebih lambat dari kecepatan cahaya. Dan kalau ada sesuatu yang gerakannya lebih lambat dari kecepatan cahaya, kesimpulannya cuma satu dan nggak bisa diganggu-gugat. Dia pasti punya massa. Ini penemuan yang luar biasa heboh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun, peta fisika kita yang namanya model standar itu bilang dengan jelas kalau neutrino itu nggak punya massa. 0, kosong. Ternyata peta kita salah. Coba kita lihat model standar ini. Anggap aja ini kayak buku resep alam semesta. Di dalamnya ada daftar bahan-bahan, cara mengaduknya, dan sesuatu yang ngasih berat pada adonan. Nah, di buku resep ini, di bagian neutrino, tertulis jelas, massa sama dengan 0. Tapi penemuan tadi membuktikan resep ini ada yang salah. Artinya apa? Artinya, model standar kita itu nggak lengkap. Teori paling fundamental yang kita punya buat ngejelasin alam semesta itu, ternyata ada bolongnya. Ini kayak kita punya peta dunia yang udah kita percaya banget, terus tiba-tiba kita sadar, petanya itu kehilangan satu benua utuh. Jadi, partikel hantu ini nggak cuma bikin peta realitas kita jadi sobek, tapi dia juga ngasih petunjuk kalau mungkin dialah alasan kita semua ada di sini. Pertanyaannya sekarang, misteri apa lagi yang tersembunyi di bagian peta yang sobek itu? Perburuan ini masih jauh dari kata selesai. Makasih banget udah nyimak penjelajahan kali ini.